Salam jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita ketemu lagi dengan program Bible Study. Dan hari ini kita akan membahas kitab Injil Yohanes. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kitab Yohanes ditulis sendiri oleh Yohanes dengan satu tema Yesus Putra Allah dan ditulis sekitar tahun 80 sampai dengan tahun 95 Masehi. Injil Yohanes adalah Injil yang unik dari keempat Injil yang tertulis, di mana Injil ini mencatat bahwa pelayanan Yesus di daerah Yudea, Yerusalem, yang tidak ditulis oleh Injil-Injil yang lain. Bahkan di dalam Injil Yohanes ini menyatakan hal yang lebih sempurna berkaitan dengan rahasia atau kepribadian Yesus. Apa yang membedakan keunikan Injil Yohanes dari Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas? Percakapan yang disampaikan dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang satu inti yang membedakan dengan Injil-Injil yang lain. Sebagai contoh, cerita tentang Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, wanita Samaria, Yohanes pasal 4, orang yang buta sejak lahir, Yohanes pasal 9, Lazarus dibangkitkan, Yohanes pasal 11, Yesus membasuh kaki para murid, Yohanes 13. Ini yang membedakan inti atau pembahasan Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain. Bahkan ungkapan Yesus mengenai akulah roti hidup di dalam Yohanes pasal 6, akulah air yang hidup, Yohanes pasal 7, akulah terang dunia, Yohanes pasal 8. Aku gembala yang baik, Yohanes pasal 10. Inilah yang membedakan tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes berkaitan dengan inti pemberitaannya yang berbeda dengan Injil Sinoptik. Injil Yohanes membawa kita untuk lebih dalam lagi melihat tentang pra-eksistensi, tentang Tuhan Yesus yang sering dipakai dengan istilah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang kita pahami dengan istilah logos yang berarti firman. Yohanes pasal 1 memakai kata tersebut tentang anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka makna firman yang menjadi manusia merupakan pusat kemuliaan dan keindahan dari Injil Yohanes. Apa yang perlu kita tahu tentang Injil Yohanes dan beritanya? Apa yang menjadi inti? Yang pertama, Tuhan Yesus memakai ungkapan kata akulah untuk menggambarkan tentang eksistensinya, keberadaan yang berkuasa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 26. Tuhan Yesus datang bukan untuk memberitakan Injil, karena ia sendiri adalah Injil itu. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan roti, tetapi Yesus adalah roti itu, roti kehidupan. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan terang, tetapi akulah terang itu, kata Yesus. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk menunjukkan pintu, karena ia sendiri adalah pintu itu. Ia datang bukan untuk mengangkat seorang gembala, karena Yesus berkata, akulah gembala. Yesus datang bukan untuk menunjukkan jalan, karena ia sendiri berkata, akulah jalan. Itulah makna kata akulah yang sering kita temukan di dalam pembahasan kitab Yohanes. Yesus membangkitkan, itu berbicara tentang kuasa. Yesus bisa mengadili, karena Yesus juga punya wewenang. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21, bahkan Yohanes 5 ayat yang ke-22. Tuhan Yesus sering memakai satu kalimat, kata percaya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yohanes tidak bermaksud untuk menyusun doktrin-doktrin secara teoritis tentang iman percaya kita. Melainkan Yohanes berusaha untuk memberikan contoh-contoh yang praktis. Apa arti kata percaya tersebut? Kata ini menegaskan bahwa kita yang percaya menjadi pengikut Yesus, sedangkan orang yang tidak percaya tentu orang-orang yang menentang dia. Dalam pertemuan perjumpaan dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat bersikap netral. Maka lebih dalam lagi, apa kata percaya itu? Yang pertama, kata percaya itu berbicara tentang bagaimana kita menerima Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kata percaya itu berbicara tentang kita meminum air kehidupan. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Arti kata percaya kita datang. Yohanes 6 ayat 35. Kata percaya kita makan bersama-sama dengan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 51. Bahkan kata percaya itu menggambarkan masuk. Yohanes 10 ayat 9. Yang mengartikan bahwa Yesus adalah pintu dan kita masuk di dalam Dia untuk mendapatkan keselamatan.
Kalimat yang sering dipakai dalam konteks kitab Yohanes adalah kalimat hidup. Istilah hidup menyangkut sifat ilahi yang diberikan kepada orang yang menjadi percaya. Menerima hidup berarti menjadi anak Allah dengan cara kita dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, ayat yang 15 sampai dengan ayat yang 15 dan ayat yang ke-16. Di dalam pembahasan kitab Yohanes, Yohanes juga sering mengajarkan apa yang menjadi pesan Yesus kepada murid, bahkan apa yang menjadi teladan Yesus bagi kita di dalam kehidupan, bahkan di dalam pelayanan kita. Ada warisan-warisan rohani yang berusaha disampaikan oleh Yohanes. Yang pertama, murid-murid harus saling mengasihi dan saling melayani, sama seperti Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Yesus memberikan satu warisan rohani kepada para murid, bahkan juga bagi kita. Yesus akan segera meninggalkan mereka, namun Dia akan kembali untuk menyambut mereka ataupun kita sebagai pengikut Kristus di dalam rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Warisan rohani selanjutnya adalah Roh Kudus akan dikirim untuk menggantikan Dia. Oleh sebab itu, murid-murid ataupun kita orang percaya saat ini, kita tidak perlu takut. Mereka tidak akan ditinggalkan sendirian, karena ada peranan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa peranan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita untuk mengontrol hidup kita, menunjuk, menerangi, menguatkan. Bahkan peranan Roh Kudus itu bagi kita orang percaya, ketika kita juga pelayanan, kita diperlengkapi sesuai dengan kuasa Allah. Pesan rohani selanjutnya adalah murid-murid atau bahkan kita semua saat ini senantiasa untuk memasuki proses penyucian. Proses penyucian dalam hal ini berbicara tentang sifat kerendahan hati. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita semakin ikut Tuhan, ketika kita semakin melayani Tuhan, ada satu proses penyucian di situ, yaitu berbicara tentang kerendahan hati. Inilah hal-hal yang rohani yang diajarkan atau yang berusaha disampaikan oleh Yohanes kepada kita, kepada murid pada waktu itu, tetapi juga para kita konteks secara umum saat ini, untuk mengingat tentang pesan-pesan rohani yang disampaikan. Beberapa poin, beberapa pembahasan yang kita sudah pahami saat ini, kiranya ini menjadi salah satu dasar bagi kita, keyakinan kita untuk melihat tentang siapa Yesus itu. Apa yang menjadi teladan Yesus, apa yang Yesus perintahkan, apa yang menjadi otoritas, apa yang menjadi kuasa yang Yesus sampaikan kepada para murid, bahkan yang Yesus sampaikan kepada kita, pengikut-pengikut Tuhan saat ini. Harapan saya dengan pembahasan kita mengenai kitab Yohanes mendorong kita semua untuk kita semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dengan kuasa Tuhan, terbuka hati kita untuk apa yang Tuhan mau kerjakan, untuk apa yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, termasuk dalam pelayanan. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.